Setelah beberapa waktu yang lalu Indonesia diserang gelombang kedua COVID-19 varian Delta, varian baru yang bernama Omikron pun muncul. Bahkan sudah masuk ke beberapa kota di Indonesia termasuk di kota Surabaya. Meski tidak seganas varian Delta, namun varian Omikron ini perlu diwaspadai karena tingkat penularannya yang cukup cepat. Menurut ahli virus Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, virus varian baru Omikron atau B11529 asal Afrika Selatan ini merupakan jenis virus COVID-19 yang sudah bermutasi. Gejala yang akan dirasakan sama dengan gejala varian Delta atau mirip dengan gejala sakit flu, namun prosentasenya berbeda-beda. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang yang terkena virus ini juga tidak bergejala dan hanya bisa dideteksi melalui tes WGS atau Whole Genome Sequencing. Lebih lanjut, pria yang juga ahli mikrobiologi klinik dan ketua Perhimpunan Pengendali Infeksi Cabang Surabaya menegaskan, meski virus varian Omikron tidak seganas varian Delta asal India, namun tingkat mutasinya lebih banyak, sehingga berkembang biak dan penularan virus ini lebih cepat dibanding Delta. Di mana-mana pada varian Delta sendiri tingkat penularannya sekitar 97%. Sedangkan varian Omikron tingkat penularannya lebih cepat, bisa di atas 5 kali dibanding varian Delta. Selain itu, virus ini bisa menembus antibodi tubuh meski sudah divaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, meski sudah divaksin COVID-19, kondisi tubuh fit dan sudah pernah terpapar COVID-19 varian Delta, tidak menutup kemungkinan setiap orang bisa terpapar virus ini. Virus Omikron ini adalah tata nama yang dibuat oleh WHO terhadap varian baru yang berasal dari Afrika Selatan, dari Botswana dan sekitarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan Delta, ini sebenarnya induknya sama, satu jadi Delta, satunya jadi Omikron. Tapi karena Delta perkembangannya cepat, menyebar cepat, sedangkan Omikron ini terbatas di Afrika, maka perkembangannya lambat. Tapi setelah dia keluar dari Afrika, maka mereka menyebar dengan sangat cepat. Apa kelebihan Omikron ini? Dia mengalami mutasi lebih banyak dari varian-varian sebelumnya. Misalnya pada protein, pada spike itu bisa 15, atau kalau total dihitung bisa sampai 30 mutasi lebih, seperti itu. Meski tidak seganas varian Delta dan tidak mematikan, namun masyarakat tidak boleh meremehkan varian ini karena tidak menutup kemungkinan varian Omikron ini bisa bermutasi lebih banyak lagi. Apakah akan lebih ganas atau tidak hingga kini belum terdeteksi lebih lanjut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar orang yang terpapar varian ini langsung dilakukan karantina atau isolasi agar dapat meminimalisir penularan lebih banyak lagi. Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan kasus, dilakukan deteksi dini dengan melakukan tes swab atau PCR pada mereka yang melakukan perjalanan keluar kota. Begitu juga ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, wajib melakukan karantina selama 10 hari. Masyarakat juga tetap disarankan melakukan prokes dengan ketat, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Dari Surabaya, tim AMTV melaporkan.